Ya, kalau kita melihat memang ada beberapa media itu yang pernah mewawancarai dari UGM, ya, mungkin rektor atau sebagainya. Tapi kenapa dia menunjukkan bahwa ijazah Jokowi juga ada, tetapi itu hanya sebuah omongan saja tanpa ada bukti fisik. Seharusnya kalau menunjukkan ke media itu sekalian bahwa orang itu atau masyarakat itu nggak bertanya-tanya tentang ini tuh hanya isu. Nah ini loh aslinya kan cuma itu, sesimpel itu. Tetapi pada faktanya sampai saat ini masyarakat itu kan masih bertanya-tanya, dan tidak ada salahnya ketika masyarakat tuh menilai ijazah itu palsu karena aslinya belum ditunjukkan. Nah itu seperti apa itu? Ya, jadi kan ada keinginan untuk menimbulkan kegaduhan, kegaduhan yang berkesinambungan. Ya sampai sekarang belum tuntas. Gaduhnya itu mulai dari level level dari masyarakat awam sampai yang berpendidikan sampai para ahli hukum, ya kan, dan seterusnya. Satu, yang kedua, jadi kan ini banyak pihak yang gaduh dan kemudian ingin memberikan penjelasan, berusaha memberikan penjelasan. Padahal dengan memperlihatkan ijazah itu ngambilnya mungkin cuma 10 menit kalau kita punya. Sesimpel itu padahal ya. Tapi kok bertele-tele gitu ya. Jadi bukan apa ya, kalau kita punya tuh 10 menit sudah diambil. Ijazah itu identitas menunjukkan bahwa kita pernah belajar. Iya, betul. Ya. Nah, itu kan sebagai bekal untuk wali kota, untuk dan seterusnya tadi. Administrasi tadi ya. Itu gampang kan? Iya. Ya, tapi justru malah sebaliknya, Bu. Di dalam JPU ini mendatangkan beberapa saksi, justru yang dituduh bikin gaduh itu yang terdakwa ini. Padahal pada faktanya terdakwa ini kan melaporkan atas dugaan ijazah palsu. Harusnya itu kan dikonter oleh tadi adanya ijazah asli. Cuma itu sesimpel itu. Tetapi malah larut-larut hingga datangkan sampai 23 saksi dan tidak ada sama sekali yang melihat ijazah asli. Apakah itu nanti bisa dijatuhkan hukum? Secara perspektif hukum itu bagaimana itu nanti? Itu bidang hukum, secara kalau pandangan ibu, kalau pandangan ibu bagaimana? Yang itu belum jelas atau belum terbukti bersalah, tetapi sudah dihukumkan. Bahkan ini malah mau dijatuhkan pasal-pasal yang tidak pantas nih, tidak sesuai kan pasalnya itu penistaan agama. Padahal mubahalah itu juga bukan bagian dari penistaan agama. Nah itu malah pasal-pasalnya kalau nggak salah itu hampir mirip dengan pengedar narkoba dan lain sebagainya. 10 tahun kan berat. Itu bagaimana itu? Bukan berat lagi, sangat berat. Ya artinya, Bang. Nah, kalau saya sih sebenarnya kalau mau terang-terangan, kita juga jangan terjebak juga dengan pada ijazah. Saya sebagai seorang dosen, kan ada administrasi. Coba lihat kalau memang ada data pendukung, itulah gunanya tadi penyelidikan. Penyelidikan itu apa yang mau dituju, disasar dari penyelidikan? Orang, benda, barang, tempat, peristiwa, kejadian. Ini kan dari sasaran daripada hal-hal dalam penyelidikan. Kita kaitkan, kalau orang mau dapatkan gelar, itu kan tidak. Pengalaman saya sebagai seorang dosen di kampus itu kan ada mata kuliah semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, ada ketua jurusan, ketua segala macam. Ini kan juga ada mata rantai, sampai kadang ada orang yudisium segala macam. Nah, kalau memang nanti itu adalah keterangan itu relevan, ada teman-teman katakanlah Pak Jokowi yang menjelaskan, ada dosen yang menjelaskan, itu bersesuaian antara kawan-kawan yang disandingkan tadi. Dan seharusnya kan itu. Tapi kalau ini tidak ada, tidak klik, berarti makin sempurna nih. Termasuk keterangan pihak kampus. Iya dong, itu yang tadi. Dosen yang dulu disebut-sebut tahun 2017, dosen pembunuh saya Pak Kasmuco, bolak-balik membantah kemarin. Jadi ini harus tarik mundur. Jadi jangan lagi katakanlah ini masing-masing ya. Padahal sebenarnya kalau masuk dalam peristiwa pidana, orang di bank aja bisa diblokir kok, rekening orang segala macam untuk segala. Kalau ini memang nanti nuansanya pidana, gitu loh, katakanlah. Tapi kalau ini tadi pengujian silangnya mundur aja. Lah, saya akan gagah seperti Pak Ripai dan teman-teman. Ini loh dosen saya bisa saya sebutkan. Saya sekolah SD saya di sini, SMP saya di sini, SMA saya di sini, kuliah saya di sini. Ini teman-teman saya kira
Apa sih ruginya? Betul nggak? Saya tidak dirugikan untuk itu, bukan masalah data pribadi saya, tapi menunjukkan bahwa saya sudah memenuhi syarat-syarat untuk dapat gelar itu kan Bang, gitu loh. Nah, jadi kembali seharusnya penyelidikan ini juga jangan ansih pada produk itu, gitu loh. Bisa-bisa, sorry ya, ada beberapa teman saya, tapi saya tidak tahu apakah ini sama atau tidak. Teman saya pernah kehilangan ijazah, atau teman saya ada yang merasa ijazah itu tidak penting pada awalnya karena dia tidak sebagai akademisi, dia tidak sebagai orang karyawan karena segala macam, ya enggak. Tapi suatu ketika dia memerlukan itu. Atau ada teman saya juga yang salah namanya penulisannya, salah namanya saja di kampus itu tidak diterbitkan lagi ijazah. Malah nanti rektor baru atau segala macam karena sudah katakanlah dia telat, itu hanya surat keterangan bahwa menyatakan ada salah penulisan. Gitu loh. Kalau hilang itu ada laporan polisinya segala macam, dan juga kadang ya dibikin hanya duplikasi dan ada keterangan dan pasti tidak sama. Sama yang itu, makanya ini lagi-lagi yang dibutuhkan lagi-lagi kebenaran material ini kan kejujuran. Semua orang punya perjalanan dan segala macam, tapi kalau menurut saya kalau dia memang benar-benar melewatin syarat itu, kan kita tidak ya ansih pada kertas, pada ijazah gitu loh. Tapi lagi-lagi secara sosiologis kita bilang, siapa sih yang hari ini di Indonesia pejabat yang nggak bangga punya gelar? Setuju. Gitu loh. Ada rasa kebanggaan seseorang sewaktu Insinyur Soekarno, Insinyur Jokowi, kan ada bangga dong, gitu loh. Gelar-gelar itu semua orang siapapun hari ini mungkin secara sosiologis yang tidak ansih hukum, ya ini juga adalah kebanggaan. Oke, jika ada pertanyaan kemudian jika ini ditarik-tarik karena semua ya ijazah SMA, SMP dan lain-lain itu akan dipermasalahkan ya Mas Roy ya. Tadi Bang Rifai mengatakan saya tidak setuju mundur karena pada waktu udah masuk UGM itu kan sudah clear. Harusnya. Ya, waktu orang menjadi mahasiswa itu kan sudah clear waktu perpera. Jadi ya kita juga harus berani clear dong, betul loh. Jangan main tarik sana ke sini, saya juga nggak setuju nih. Kalau memang persoalannya adalah ijazah yang UGM, fokus UGM. Apakah syarat-syarat semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, semester 7, yudisium, sidang, ini urut nggak tanggalnya? Karena untuk Skripsi, dapat itu tadi, KKN. skripsi, KKN dan segala macam. meskipun versi kepolisian sudah mengatakan itu, sudah disampaikan pada publik. Kita kepengen polisi menunjukkan hasil penyelidikan tadi. Karena hasil penyelidikan itu karena apa? Jangan ya lagi-lagi karena ini ada dua, katakanlah dua pendapat begini, seharusnya polisi profesional, presisi untuk menunjukkan supaya tidak ada orang ini kok goyah. Ya halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Dewa Politik, ruang diskusi independen di mana kita membedah realitas politik, kebijakan publik, dan dinamika hukum nasional secara kritis, mendalam, dan berbasis pada perspektif objektif. Pemirsa sekalian, isu mengenai polemik keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat dan menyita perhatian publik secara luas. Fenomena ini bukan lagi sekedar perdebatan biasa di ruang publik, melainkan telah berkembang menjadi ujian krusial bagi transportasi, penegakan hukum, dan integritas akademik institusi perguruan tinggi di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas secara tuntas bagaimana argumen akademis, fakta administratif, proses peradilan, serta persepsi masyarakat saling berbenturan dalam mengawal isu nasional ini. Jika kita mencermati cuplikan diskusi yang berkembang, salah satu poin krusial yang diangkat oleh pihak akademik adalah mengenai pentingnya pembuktian melalui rekam jejak administrasi pendidikan. Dalam sistem pendidikan tinggi, kelulusan seorang mahasiswa tidak hanya ditandai oleh selembar kertas fisik, melainkan oleh sebuah mata rantai administratif yang panjang dan terstruktur. Mulai dari pendaftaran di semester awal, riwayat pengisian kartu rencana studi, kehadiran kuliah, pelaksanaan kuliah kerja nyata, hingga proses penyusunan skripsi, sidang munakasyah, dan yudisium. Perspektif akademik menegaskan bahwa untuk menyudahi keraguan publik, pendekatan riset dan verifikasi silang terhadap dokumen pendukung seperti daftar kawan seangkatan, dosen pembimbing,
hingga arsip kelulusan di kampus seharusnya dapat disajikan secara terbuka. Pembuktian berbasis data material ini menjadi krusial agar tidak ada ruang spekulasi yang dapat merugikan nama baik institusi pendidikan tinggi tempat pejabat publik tersebut pernah menimba ilmu. Masuk ke dalam ranah hukum, kita menyaksikan bagaimana persidangan dan proses penyidikan yang melibatkan para pihak terkait menjadi sorotan tajam. Publik terus mempertanyakan sejauh mana prinsip kesetaraan di hadapan hukum, equality before the law, diterapkan secara konsisten. Di satu sisi, terdapat pandangan bahwa penanganan kasus ini terasa berbelit-belit dan terkesan berlarut-larut. Persoalan pokoknya, kehadiran puluhan saksi dan proses persidangan dinilai oleh sebagian pihak belum mampu menjawab pertanyaan mendasar mengenai keberadaan dan keabsahan bukti fisik yang disengketakan. Aparat penegak hukum, dalam hal ini institusi kepolisian dan peradilan, dituntut untuk bekerja sama dan secara profesional, presisi dan transparan. Ketika sebuah kasus hukum menyangkut sosok pemimpin negara, kriteria pembuktian haruslah berada pada standar tertinggi agar tidak menimbulkan distrust atau krisis kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di tanah air. Pemirsa Dewa Politik, tidak dapat dipungkiri bahwa isu ini telah berkembang meluas hingga menyentuh aspek sosiopolitik yang lebih kompleks. Di tengah dinamika ini, masyarakat terbelah menjadi berbagai spektrum pandangan. Sebagian warga mendesak agar Jokowi hadir secara langsung di persidangan untuk memberi klarifikasi demi menjaga wibawa kepemimpinan dan memberikan keteladanan hukum. Ada pula pihak-pihak yang melihat polemik ini berkaitan erat dengan iklim politik nasional, peran oligarki, hingga pertaruhan reputasi rezim, pemerintahan saat ini maupun yang akan datang. Tuntutan agar negara dipimpin oleh figur yang jujur dalam kata dan perbuatan menjadi aspirasi utama yang terus disuarakan oleh masyarakat. Polemik yang tak kunjung usai ini dinilai berpotensi menjadi beban politik jangka panjang jika tidak diselesaikan secara tuntas dan berkeadilan. Pada akhirnya, bangsa ini membutuhkan kepastian hukum dan keterbukaan informasi. Mengakhiri polemik ini bukanlah soal menang atau kalah, melainkan soal menjaga marwah keadilan, kehormatan akademis, dan integritas sistem bernegara di Republik Indonesia. Sekarang, bagaimana pandangan kritis Anda mengenai perkembangan kasus ini? Apakah menurut Anda langkah pembuktian saat ini sudah cukup transparan ataukah masih ada celah hukum yang perlu diperjelas? Tuliskan analisis dan pandangan Anda secara bijak di kolom komentar di bawah. Sekarang saya akan menampilkan komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Ya teman-teman, ini komentar dari Sarah Dudung. Katanya, kalau benar ijazah Jokowi palsu, ya harus diproses secara hukum. Karena kalau memang ijazahnya Jokowi palsu, itu mutlak perbuatan pidana. Ya betul teman-teman, perbuatan membuat ijazah palsu itu adalah pelanggaran hukum, yang dimana yang kita ketahui sendiri bahwa dalam ijazah tersebut orangnya memakai kacamata, sedangkan Bapak Jokowi yang sekarang ini tidak memakai kacamata. Sungguh perbedaan yang sangat signifikan. Kemudian kita lanjut pada komentar Zainul. Jokowi sudah lengser, saatnya jujur. Ya, semoga Bapak Jokowi atau mantan presiden kita Joko Widodo semoga dilengserkan dan dibawa ke pengadilan dengan terbuka. Dan kita harapkan kepada bapak-bapak hakim di pengadilan supaya menelusuri dan memberi keadilan yang terang benderang. Itulah harapan masyarakat Indonesia. Kita lanjut dari komentar dari Wahyudi. Tinggal ambil yang disita polisi katanya asli, baru diuji secara independen. Ya teman-teman, ini komentar yang agak-agak bagus, tapi saya akan memperdalam lagi. Yang dimana katanya ijazah
Bapak Jokowi telah diamankan di Polda Metro Jaya, dan itu adalah sebenarnya kesempatan kita untuk melihat dan membungkam kebenaran yang seharusnya ditutupi oleh pemerintahan atau oligarki. Ya teman-teman, namun Polda Metro Jaya sendiri tidak membuka dokumen tersebut kepada halayak publik, dan kita harus mempertanyakan itu terjadi atas apa, atas intervensi apa, ataukah ada yang lain-lain. Sungguh mengejutkan. Ini dari Aji Kusuma. Masalah Jokowi ribut nggak selesai-selesai karena kepisian tidak profesional dan tidak presisi sesuai slogannya. Kepolisian dan UGM harus jujur dan transparan agar kebenaran menemukan jalannya. Ya, aparat juga harus jujur dan profesional. Itu karena sumpah kalian atas profesi kalian untuk melaksanakan tugas kalian demi bangsa Indonesia ini. Dan kita akan berharap kepada aparat keamanan dan juga seluruh yang berkaitan dengan profesi yang akan menelusuri ijazah Bapak Joko Widodo ini yang menjadi isu-isu yang berkepanjangan. Semoga nantinya isu ini tidak akan mengalir ke generasi-generasi kita seterusnya. Harapan besar kami kepada para Bapak Hakim, kepolisian, dan seluruh masyarakat Indonesia agar kita tetap menjunjung tinggi kebenaran. Kita lanjut dari India Retno Ningrum. Jokowi 11-12 dengan HR. Sana sama-sama pembohong besar. Anies Baswedan bukan warga negara Indonesia. Ya, semoga ini menjadi pedoman kepada orang yang disebutkan seperti Bapak Baswedan, Pak Jokowi, dan HR. Semoga ini menjadi perbaruan diri kalian masing-masing. Ini kumbang, bapak dan anak sama saja. Kelakuan maling semua, ijazah bodong semua, ini melecehkan dunia pendidikan kita. Ya, harapan kita sebagai masyarakat, semoga di dalam sistem pemerintahan dan dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan, kita harus menjunjung tinggi kejujuran kita. Karena kejujuran itu adalah lawan dari korupsi. Ya, ini Abda Kolik. Ijazah itu bukan aib tapi kebanggaan, apalagi gelar IR. Kenapa nggak mau nunjukin, bikin gaduh saja? Ya benar. Persoalan mendasar yang sebenarnya untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu keterbukaan. Dengan adanya keterbukaan, maka sekali memperlihatkan kepada halayak publik, maka masalah itu akan selesai dan tidak berkelanjutan. Komentar yang sangat menarik. Ya, kita lanjut dari Sakti. Siapa yang mau adili Jokowi? Hukum sudah dibeli jaksa, hakim, polisi, KPK, MK, MA, sampai TNI. Makanya soal ijazah sengaja dibikin heboh agar kasus korupsi Jokowi tertutupi. Bila rakyat diam, maka hancur negeri ini. Ya, seperti yang kita katakan tadi teman-teman, bahwa kejujuran itu adalah hal yang paling utama dalam pekerjaan atau profesi, baik presiden, pemerintahan di bawahnya. Itu adalah yang penting adalah kejujuran. Karena jika kita tidak jujur, maka sifat-sifat akan serakah akan bermunculan. Harapan kita sebagai masyarakat, semoga Indonesia NKRI ini mencapai Indonesia Emas 45. Ya, ini Wahyudi masih hidup memakai teknologi AI, ya kan? Ini realme, bangsa ini cuma bisa teori doang, tidak bisa praktek langsung. Makanya selama ini bangsa nggak bisa maju-maju. Udah tahu Jokowi nggak punya ijazah. Ya teman-teman, demikianlah komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Terima kasih telah menyimak dari awal hingga akhir.